warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini pada kegiatan MPLS SMK YPPT Majalengka, untuk materi sadar hukum, kebetulan Bapak bagian sadar hukum. Nah, di sini sedikit akan menjelaskan tentang sadar hukum bagi pelajar. Adapun yang perlu Anda ketahui bahwa kesadaran hukum ini tidak ada jenjang, ya. Artinya apakah dia sekolah tinggi kayak universitas, ataukah dia lulusan SD misalnya, atau sekolah SD. Nah, di sini tidak ada aturan, ya, tidak ada aturan untuk sadar terhadap hukum, ya. Nah, di sini akan sedikit Bapak akan menjelaskan permasalahan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, di sekolah kita lah. Di antaranya sekolah kita juga harus mempunyai hukum. Sekolah kita mempunyai tata tertib. Kalau tata tertib itu dilanggar, otomatis Anda punya sanksi. Sanksinya ya bisa berupa teguran, bisa berupa tertulis, atau juga bisa berupa pemanggilan orang tua, atau juga bisa berupa dikeluarkan dari sekolah. Ini hal-hal yang ada di sekitar kita, dasar-dasar hukum yang ada di sekitar kita. Contohnya berpakaian seragam. Aturan ini setiap sekolah itu pasti mempunyai aturan masing-masing, ya, meskipun ada standarisasi dari aturan tersebut. Misalnya hari Senin harus menggunakan PSAS, terus hari Selasa itu menggunakan khusus ciri khas sekolah kita, misalnya SMK YPPT, baju seragamnya biru-biru gitu ya, terus ditambah pangkat, dasi, kopi dan sebagainya, termasuk papan nama, label sekolah itu sudah harus ditetapkan dan harus dilaksanakan begitu. Nah, apalagi selain itu, misalnya datang harus tepat waktu. Misalnya jam 7 pagi harus sudah ada di sekolah. Berarti setengah 7 itu Anda sudah ada di wilayah sekolah. Jadi pada saat jam 7 pagi Anda masuk, ya sudah, berarti harus masuk ke sekolah, harus belajar. Nah, terus kan di situ nanti setelah itu ada bel istirahat, harus istirahat. Bel masuk berarti harus masuk lagi, ya. Dan terus pergantian jam kelas, atau pergantian guru, atau pergantian mata pelajaran. Terus ada juga nanti setelah itu ba'da lohor kita sholat berjamaah bersama di mushola. Setelah sholat berjamaah silakan Anda istirahat dulu, boleh jajan di sekitar kita. Di depan suka ada kantin, silakan di situ. Atau Anda bisa bawa makanan, bisa bawa makanan ke sekolah untuk sama-sama dimakan oleh Anda dan teman-teman, itu silakan, boleh, supaya irit misalnya, supaya mengirit ekonomis ya. Nah, terus setelah itu apa kegiatan yang misalnya pada saat setelah sekolah itu? Anda misalnya masuk praktek. Nah, untuk masuk ke praktek, ruangan kerja praktek juga ada tata tertibnya, ya. Di antaranya misalnya tidak boleh membawa makanan ke dalam ruang praktek. Jadi tempat praktek ya sudah
itu tempat praktek, bukan untuk tempat makan. Nah, setelah itu misalnya Anda harus menggunakan laptop. Kalau menggunakan laptop otomatis ya harus dipersiapkan bagaimana cara membuka laptop, bagaimana cara mengoperasikan laptop tersebut, bagaimana setelah itu bagaimana cara keluar dari program tersebut gitu ya. Nah, itu cara-cara biasanya yang sering kadang kita abaikan gitu ya. Dari mulai tadi sudah dijelaskan, mulai dari seragam sekolah, sepatu, rambut ya, ini kadang rambut juga ada yang dipirangkan jadi kayak burung pipit gitu ya, atau misalnya rambutnya panjang begitu ya, kayak preman gitu. Nah, ini yang harus kita tegakkan di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, Anda sadar nggak dengan melakukan seperti itu? Nah, di sini makanya Bapak tegaskan, Anda harus sadar terhadap hukum. Hukum yang mana? Ya hukum yang Anda jalani. Misalnya kalau Anda berada di sekolah, berarti hukum sekolah yang harus dilaksanakan. Ya. Kalau Anda berada misalnya di lingkungan kantor misalnya, Anda PKL di tempat kantor atau di perusahaan, berarti di situ hukum perusahaan atau hukum kantor yang berlaku, atau tata tertib perusahaan atau kantor yang berlaku, dan itu harus Anda laksanakan, tidak boleh tidak gitu. Kembali lagi kalau di sekolah, kita berpikirnya di sekolah saja lah, itu ya lebih praktis lah, lebih mengena. Kenapa? Karena setiap hari Anda pasti ke sekolah, lingkungan sekolah seperti apa gitu. Nah, kita juga SMK IPT mempunyai tata tertib sekolah yang tadi saya sebutkan, diantaranya itu berpakaian seragam, ya, rambut gitu ya. Terus kalau masuk ke lab seperti apa gitu ya. Nanti setelah di lab seperti apa gitu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang harus Anda patuhi. Bagaimana Pak kalau misalnya ngabandel lah istilahnya, dia tidak sadar terhadap hukumnya gitu ya, atau dia tidak sadar aturan? Ya jelas di situ kan ada sanksi-sanksi. Nah, ini sanksi-sanksi ini yang akan diterapkan di sekolah kita. Misalnya kalau tidak menggunakan papan nama misalnya, harusnya kan semua siswa menggunakan papan nama. Ini misalnya tidak menggunakan papan nama, ya nanti ada sanksi tersendiri. Misalnya teguran, kenapa Anda tidak memakai papan nama gitu ya. Nah, setelah teguran 1 kali 2 kali mungkin ya, ditegur lagi masih tetap menggunakan itu, tidak menggunakan papan nama misalnya, bisa aja dipanggil orang tuanya, ini kenapa ini nggak punya papan nama atau segala macam. Masih juga dia tetap tidak melaksanakan itu, tidak menggunakan papan nama, ya kita beri papan nama yang besar tulisan ya, Suteja misalnya, kasihkan aja, kalungkan seperti ini, gitu. Nah, ya. Nah, setelah itu ya sudah, itu diantaranya supaya dia jerak gitu ya. Jadi yang dimaksudkan di sini sanksi itu adalah supaya orang tersebut jerak gitu. Kayak maling ayam, atau misalnya bukan maling ayam ya, narkoba sekarang kan banyak gimmick tuh narkoba. Nah, maksudnya di penjara itu supaya jerak, supaya tidak melaksanakan lagi gitu ya. Jadi supaya sadar dia itu bahwa yang Anda lakukan itu salah. Nah, ini gitu. Kadang memang sudah ada sanksi tetap aja gitu ya, nggak jerak-jerak gitu. Dia mengulanginya lagi. Makanya memang dari diri kita sendiri, dari mulai sejak dini ya, dari mulai TK SD itu sudah dibiasakan dengan hukum-hukum atau tata tertib ya. Tata tertib di rumah seperti apa, tata tertib di sekolah seperti apa gitu. Itu seperti itu. Nanti hidup di masyarakat, kalau Anda sudah berumah tangga, berkeluarga, hidup di masyarakat itu harus seperti apa gitu.
Ada aturan-aturannya, tidak boleh sembarangan gitu. Ya. Kalau tidak nanti ada hukum yang menjerat Anda. Nah, itu diantaranya yang perlu Bapak sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat Anda, ya, untuk materi MPLS kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.